Selamat pagi semua, apa kabarnya? Pelajaran agama hari ini kita akan belajar tentang aku mampu membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Setelah selesai pelajaran, Ibu Tris ingin kalian bisa membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Kalian juga bisa menjelaskan akibat perbuatan tidak jujur. Dan kalian juga dapat memahami dan mengerti, kemudian dapat menceritakan kembali perbuatan baik dari Santa Elizabeth. Dan dalam kehidupan kalian sehari-hari, Ibu Tris ingin kalian dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada teman-teman di sekolah. Tapi karena sekarang kita ada di rumah, jadi melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada orang-orang yang ada di rumah. Hari raya telah tiba. Hadiah dan dekorasi Natal yang gemerlapan memang menyenangkan. Inilah saatnya kamu memperlihatkan kepedulianmu kepada teman dan keluarga. Itu sebabnya tahun ini kami memberikan inspirasi dengan berbuat baik menjelang hari Natal. Sejak kecil, bangun di pagi hari Natal selalu terasa penuh keajaiban. Perasaan spesial yang hanya kamu rasakan sekali dalam setahun. Dan itu adalah 25 Desember. Aku penasaran apa yang menungguku di bawah pohon Natal. Sepertinya Emily juga berpikir sepertimu, Olivia. Hah? Mana hadiahnya? Hei Em, di mana semua hadiahnya? Kalau hadiahnya cuma satu, berarti itu untukku. Hei kalian, jangan begitu. Kalian tidak boleh bertengkar. Apa isinya ya? Ini tidak ada dalam daftar Natalku. Tulisannya untukmu di hari Natal. Isinya apa menurutmu? Nah, Emily, apa tulisan di dalam kartunya? Ya ampun, rasanya hadiah ini memang bukan untukku. Untukmu saja, Olivia. Astaga, aku tidak bisa bayangkan apa yang terjadi di sini yang mengecewakanku. Apa kamu sudah bersikap baik? Ini dari Santa. Astaga, apa aku bersikap baik? Hah? Kenapa aku di kasur lagi? Ayo bangun, Olivia. Ini malam Natal. Banyak yang harus kita lakukan. Tampaknya itu semua hanya mimpi buruk. Ayolah, kita harus pergi. Kasihani saya, Nona. Sepertinya Natal tahun ini akan sama saja. Meski kamu sibuk dengan kehidupanmu, ada baiknya untuk berhenti sebentar dan memperhatikan keadaan sekitar. Aduh, kasihan bapak ini. Sebentar, sepertinya aku punya uang. Tidak, aku punya ide lebih baik. Kalau kamu lihat orang yang membutuhkan, sisihkan uangmu untuk membelikan mereka makanan. Wah, awas kentang gorengnya. Sepertinya aku memang ditakdirkan untuk bersikap baik nih. Selamat makan, Pak. Ya ampun, hujannya deras sekali. Nah, itu taksi pesananku. Syukurlah, bisa-bisa aku masuk angin. Sebentar lagi aku akan aman di dalam mobil yang kering. Hei, mau pakai payungku? Aku tidak pakai lagi, soalnya tumpanganku sudah datang. Aduh, percuma juga kalau payungnya tidak bisa dibuka. Barusan bisa dipakai kok. Aduh, maaf ya. Nah, bisa. Jangan sampai kebasahan ya. Dadah. Aduh, nenek ini sepertinya tersesat. Apa dia butuh bantuan mencari bus? Sayangnya, para lansia seperti nenek ini seringkali menjadi sasaran penjahat seperti lelaki ini. Saat si nenek tidak memperhatikan, lelaki itu akan beraksi dan mencuri dompet nenek itu. Sial, kosong melompong. Dasar nenek miskin. Aduh, aku harus memberitahu nenek itu. Terkadang saat kamu mengiranya, semuanya malah mengejutkanmu. Ya ampun, nenek ini tidak punya uang. Kupikir nenek ini mungkin butuh dibantu. Semoga sedikit uang ini akan cukup untuk ongkosnya. Wow, kamu baik sekali, Olivia. Nek, dompet nenek tadi jatuh di situ.
Satu tindakan kebaikan sederhana ini dapat mengubah hidup seseorang. Dek, kamu yang taruh uang di sini, ini keajaiban. Terima kasih banyak. Nah, berlaku baik seperti itu terasa lebih baik dibanding punya segepok uang di tanganmu. Kebaikanmu itu dapat membuat seseorang merasa senang, tapi begitu harus bayar, Olivia langsung sadar kalau uangnya sudah disedekahkan. Yah, nenek itu lebih memerlukan uangku. Tapi saat berlaku baik, kamu mengundang orang lain untuk melakukan hal yang sama. Wah, Bapak baik sekali. Terima kasih. Terkadang duduk sendiri di taman melihat matahari terbenam itu menyenangkan. Saat kamu sedang asyik sendiri, tingkah bodoh orang lain malah merenggut keasyikanmu. Oh, awas, ada yang jogging tuh. Hei, dasar tidak sopan. Orang ini bukan saja sudah menggangguku, dia juga buang sampah sembarangan. Dan sepertinya bukan hanya dia yang menyampah di sini. Tapi kamu tentunya bisa mengorbankan sedikit waktumu untuk membuang sampahnya, kan? Tong sampahnya dekat kok. Nah, mudah kan? Wow, aku pinter juga membuat roti lapis ini. Bolehlah. Oh, apa kamu lapar, Pus? Kamu suka ya? Olivia, sepertinya kamu punya teman baru nih. Tapi kalau kamu kasih makan satu kucing, teman-temannya akan berdatangan juga. Oh, hai kawan-kawan. Kalian dengar kalau aku bikin roti lapis enak ya? Mereka lucu sekali. Mana mungkin tidak menolong mereka. Kalau begitu, tunggu sebentar ya. Aku akan kembali. Makanan kucing ini jauh lebih sehat dibanding roti lapisku. Lagi pula harganya juga jauh lebih murah. Pus, sini Pus. Kalian masih lapar? Sini Pus, aku nggak galak kok. Sepertinya kompleks ini punya nyonya kucing. Dan dalam sekejap, satu kucing jadi 3, dan 3 jadi 6. Ya ampun, mereka semua kelaparan. Hebat ya, satu ide kecil bisa meningkatkan kehidupan banyak jiwa, meskipun cuma kucing. Hei, Olivia, mau teh hangat? Ini chai favoritku nih. Duh, berbuat baik itu memang menyenangkan, tapi sangat melelahkan. Kamu menunggu seseorang? Tolong bukakan ya, Olivia. Aku mau meluruskan kaki sambil menikmati secangkir teh hangat. Nikmat sekali. Hei, aku ingat kamu. Kamu yang kubelikan kentang goreng kan? Wow, kamu dapat pekerjaan. Hebat, ayo masuk. Mari masuk. Kami masih punya teh hangat. Wah, nenek yang di taman juga mampir untuk memberikan hadiah Natal. Mari masuk, kami senang nenek datang. Rupanya makin banyak kalian berbuat baik, makin banyak pula kebaikan yang datang kepada kalian. Bersulang teman-teman. Hei, ayo buka hadiahmu. Aku yakin kamu pasti suka. Beritahu kami, Emily. Kalian baik sekali sih. Aku suka sekali. Wah, dari mana datangnya semua hadiah ini? Sepertinya nona-nona ini menanggapi perkataan Sinterklas dengan serius. Baik di hari Natal ataupun di tengah musim panas, jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan. Berbuat kebaikan rasanya menyenangkan. Tonton adegan di balik layar yang seru ini dan dapatkan inspirasi. Bagikan video ini dengan teman dan keluargamu di hari raya ini. Dan jangan lupa berlangganan ke kanal YouTube Montul Trigo Challenge untuk menyaksikan lebih banyak video seru seperti ini. Anak-anak, kita mau melihat seorang Santa yang begitu baik dan kita akan mencoba untuk meneladani Santa ini. Siapa dia? Yaitu tentang Santa Elizabeth. Santa Elizabeth ialah putri Raja Hungaria. Ia lahir pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis. Dia seorang penguasa Thuringia. Elizabeth seorang mempelai yang sangat cantik. Ia juga amat mengasihi suaminya,
yang tampan. Louis membalas kasih istrinya dengan segenap hatinya. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 3 orang anak, dan mereka hidup bahagia selama 6 tahun. Kemudian mulailah penderitaan Elizabeth karena Louis wafat karena wabah penyakit. Elizabeth begitu pilu sehingga ia selalu berseru, "Duniaku sudah mati untukku, dunia beserta segala kesenangannya." Saudara-saudara Louis tidak pernah menyukai Elizabeth karena Elizabeth biasa membagikan makanan kepada kaum miskin. Selama Louis masih hidup, mereka tidak dapat berbuat apa-apa, tapi sekarang mereka dapat berbuat apa saja kepada Elizabeth. Segera saja putri yang cantik dan lemah lembut ini diusir dari istana beserta 3 anaknya. Elizabeth dan anak-anaknya sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan lebih tekun. Elizabeth menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaan. Saudara-saudara Elizabeth datang menolongnya sehingga ia beserta anak-anaknya kemudian mempunyai tempat tinggal kembali. Pamannya menghendaki agar Elizabeth menikah lagi karena ia masih muda dan cantik. Akan tetapi orang kudus ini telah bertekad untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Ia ingin meneladan semangat kemiskinan Santo Fransiskus. Elizabeth kemudian tinggal di sebuah desa miskin dan menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani mereka yang sakit dan miskin. Ia bahkan pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Elizabeth baru berusia 24 tahun ketika wafat pada tahun 1231. Menjelang ajalnya, orang dapat mendengarnya bersenandung pelan di atas pembaringannya. Ia yakin betul bahwa Yesus akan membawanya kepadanya. Santa Elizabeth mempunyai cinta yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan sesama. Nah, anak-anak, menurut kalian bagaimana? Baik tidak? Bagus tidak cerita tentang Santa Elizabeth? Nah, nanti kalian buka modul, di sana ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Baik, Ibu Tus akan lanjutkan. Jadi, setelah kalian melihat dan menonton video orang yang melakukan perbuatan baik dan apa yang dilakukan oleh Santa Elizabeth, Ibu Tus ingin menanyakan kepada kalian. Jadi, menurut kalian, apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik itu adalah semua tindakan atau kelakuan kita yang membuat orang lain tersenyum, senang, bahagia, bangga, bahkan mungkin memuji atau bertepuk tangan kepada kita. Ya, nah sekarang apa itu perbuatan buruk? Perbuatan buruk itu adalah semua tindakan atau kelakuan kita yang membuat orang lain cemberut, sedih, marah, bahkan mungkin memaki-maki kita. Nah, kalian nanti aku cari ya, perbuatan baik apa yang sudah kalian lakukan. Dan apakah kalian juga suka melakukan perbuatan buruk? Nah, nanti kalian coba data apa saja perbuatan baik kalian dan apa saja perbuatan buruk kalian. Nah, kita mau belajar dari kitab suci.
apa yang Allah ajarkan melalui kitab suci. Kita akan lihat bersama-sama. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita mengingat seorang putri, yaitu Putri Esther. Meskipun sudah diangkat menjadi ratu, namun ia tidak mau melupakan bangsanya yang ditindas. Selain itu juga ada seorang perempuan cantik, yaitu bernama Ruth, wanita cantik yang masih sangat muda. Ia tidak mau meninggalkan Naomi mertuanya, meskipun suaminya sudah meninggal. Ada juga dua orang laki-laki. Ya, ini cerita tentang Yonatan. Dia adalah seorang putra raja yang selalu siap membantu Daud sahabatnya yang dimusuhi oleh ayahnya. Nah, dalam Perjanjian Baru juga ada kisah orang yang baik, yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Selama di dunia, Tuhan Yesus sering mengajarkan agar kita mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, anak-anak, seperti halnya Adam dan Hawa, ia diberi kebebasan oleh Tuhan. Kita pun diberi kebebasan yang sama. Kita bebas memilih perbuatan yang kita inginkan. Jika Adam dan Hawa telah salah memilih, yaitu dengan makan buah terlarang, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Apakah kita juga akan melakukan hal yang sama? Apakah kita juga akan melakukan seperti hal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Yang pasti kita akan memilih perbuatan yang baik. Nah, jadi pelajaran hari ini kita berbicara mengenai perbuatan baik dan perbuatan buruk. Semua itu ada akibatnya. Nah, jujur itu adalah awal dari berbagai perbuatan baik dan itu menyenangkan. Orang jujur selalu membuat orang lain senang. Ia bisa dipercaya karena selalu bersikap apa adanya. Orang jujur tidak melukai orang lain, tidak membuat orang kecewa. Orang yang jujur umumnya selalu berusaha untuk berbuat baik. Maukah kalian berbuat jujur? Pastilah ya. Karena apa? Karena Allah mengajarkan yang baik melalui kitab suci. Namun kita diberi kebebasan untuk menerima atau menolaknya. Jadi tergantung dengan kita sendiri. Nah, perbuatan baik atau kalau kita melakukan perbuatan baik itu akan mendatangkan sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, sebagai bahan refleksi kalian dan nanti kalian tuliskan dalam buku agama kalian, mengapa orang tua dan gurumu merawat, menjaga, dan membimbing kalian selama ini? Menurutmu, mana yang lebih baik, berbohong atau berkata jujur apa adanya? Dan yang ketiga, apa yang kamu rasakan pada saat berbohong? Senang atau takut? Silakan anak-anak menuliskannya, merenungkannya. Itu sebagai bahan refleksi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar dan Ibu Tris juga sudah memberikan penjelasan mana atau perbuatan mana yang harus kulakukan.
perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, pasti kita tahu akibatnya. Dan kalau kita melakukan perbuatan baik, pasti juga ada akibatnya. Dan Ibu terus berharap kalian bisa dan berani memilih untuk berbuat jujur dan melakukan yang baik, yang lebih sesuai dengan kehendak Allah. Nanti kalau ada pertanyaan, anak-anak boleh tanyakan pada saat Google Meet. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.